Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi bagi teman-teman yang mau menghadapi KSN, khususnya fisika. Video kali ini berisi mengenai KSN fisika dalam bentuk pembahasan OSP 2006 nomor 2 dengan cara mudah dan sederhana. Tentu saja bersama saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita mulai. Soal OSP 2006 nomor 2. Sebuah prisma bermasa M dengan sudut θ sama dengan 45 derajat, jadi ini diletakkan pada bidang datar tanpa gesekan, jadi ini licin ya. Prisma yang lain tapi dengan massa yang sama M diletakkan di atas prisma pertama. Ukuran prisma pertama lebih besar dari prisma kedua. Sebuah gaya horizontal F diletakkan pada prisma yang di atas sehingga tidak bergerak terhadap prisma yang di bawah. Tentukan gaya gesek antara kedua prisma. Nyatakan dalam F, M, dan G, di mana G adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, seperti biasa untuk menyelesaikan soal fisika, kita sebaiknya gambar dulu ya, untuk membuat pesan bersama sehingga jadi lebih jelas. Ya, saya mulai gambar dari lantai. Ya. Kemudian di sini ada prisma yang pertama saya sebut ini, sudut kemiringannya θ, ini licin ya. Kemudian ada benda lain itu kedua, ya berupa prisma juga, sudutnya sama ya, ini θ. Di sini diletakkan di atas permukaan bumi ya, dengan gravitasi G tentu saja. Kemudian ada gaya F yang mendorong prisma kedua sehingga sistem prisma ini pasti akan bergerak ya, karena ini licin. Tetapi prisma kedua tidak bergerak terhadap prisma pertama. Inilah percepatannya untuk kedua prisma ya. Nah, kita gambarkan dulu gaya berat W1. Kemudian kita nyatakan W1 sama dengan M kali G ya. Kemudian W2 ini W2 juga sama, masanya M berarti M kali G ya. Kemudian di sini ini diletakkan di atas lantai datar, tentu saja ada gaya normal karena sistem ini tidak bergerak ke bawah karena pengaruh gaya berat. Jadi gaya beratnya ditahan oleh N1 ini saya sebut. Jadi N1 ini gaya normal yang dilakukan lantai pada prisma yang pertama. Nah, di sini kita akan menganalisa gaya-gayanya ya. Saya buat sumbu koordinat untuk menyatakan gaya-gayanya. Oke, kita mulai dengan sigma Fy ya. Jadi dalam arah vertikal sama dengan 0. Berarti gaya ke atas itu akan sama nilainya dengan yang ke bawah. Dan kata lain, yang ke atas itu N1 akan sama dengan jumlah komponen gaya yang ke bawah, yaitu W1 dan W2. Jadi W1 plus W2. Kemudian kita ganti W1 itu M kali G, demikian juga dengan N2 M kali G. Sehingga kita mendapatkan nilai gaya normalnya itu dalam bilangan yang diketahui itu 2mg ya. Mungkin ini nanti bisa membantu. Sekarang kita akan melihat sigma fx nya sama dengan M kali A. Ini A nya. Jadi sigma f nya kita isi F saja ya. Kemudian yang bergeraknya adalah sistem, berarti M1 tambah M2 kali A. Kita isi M1 nya dengan M, M2 juga. Dan kita dapatkan F sama dengan 2MA. Di sini A tidak diketahui, jadi saya ubah persamaannya jadi A sama dengan F per 2M. Oke, sekarang kita akan mencari gaya gesek. Gaya gesek itu gaya dalam, jadi kita harus membuat free body ya. Free body-nya seperti ini. Jadi saya akan melihat benda 2. Saya gambar ulang benda 2 ini. Benda 2 diletakkan di atas benda 1. Bidang miring, ini gambarnya seperti ini ya. Kemudian saya gambarkan ulang gaya-gaya yang bekerja pada benda 2, W2. Kemudian ada gaya F, gaya eksternal ini.
Kemudian ada gaya normal yang dilakukan oleh benda 1 pada benda 2. Kemudian ada gaya gesek, karena ini didorong ke atas, maka gaya gesek cenderung mempertahankan geraknya ini hingga ke bawah ya. Dan ini kalau diamati di pengamat yang ada di atas bidang miring, sistem benda 2 ini tidak bergerak terhadap benda 1 ya. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, dan tidak kemana-mana. Berarti A-nya 0. Nah, kita gambar ini sudut ya untuk menjelaskan ini theta, ini juga theta. Berarti ini namanya dalam berseberangan ya. Kemudian ada gaya fiktif ya, karena pengamatnya sekarang ada di atas bidang miring ya. Jadi ada gaya fiktif yang arahnya melawan arah A ini dikalikan dengan massa benda 2-nya ya. Jadi kalau saya hitung F sama dengan 2ma dari sini gaya eksternalnya, kemudian gaya fiktifnya M2 kali A ya, M2-nya M kali A, jadi MA, sedangkan 2ma sama dengan F. Jadi kalau gitu gaya fiktif sama dengan setengah F. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini dengan cara yang mudah ya, yaitu menggunakan diagram vektor. Kita mulai dengan sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena ini bendanya dalam keadaan diam ya. Nah, kita mulai gambar gaya-gaya. Di sini ada kelihatannya 5 gaya ya. Tetapi karena F dan FV itu berlawanan, maka nanti resultan dari F dan FV itu setengah F yang arahnya ke kiri ya. Jadi dari 5 jadi 4 gaya. Kemudian kita yang belum tahu itu adalah nilai N2 dan F. Jadi sekarang ada 4 gaya yang saling bekerja pada suatu titik ini, tapi resultannya 0. Kita ingat lagi bahwa untuk membuat diagram gayanya, saya gambarkan mulai dari yang diketahui dulu ya, yaitu dari yang mudah, yaitu W2 ya, ke bawah. Kemudian gaya berikutnya yang tahu itu adalah ini, FV dan V ya, tadi resultannya setengah F ke kiri ya. Oke. Kemudian kita gambar yang 2, sisanya itu N2 sini ya, sejajar dengan ini ya. Dan satu lagi F, tegak lurus pada N2, tetapi harus berakhir vektornya di titik pangkal W2. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah F-nya. Kemudian saya akan buat garis bantu dan sudut-sudut yang akan kita perlukan. Jadi kita mulai dari sini, theta ini ya. Itu adalah sudut antara horizontal dan bidang miringnya ya. Jadi ini di sini sama. Jadi ini adalah theta. Ya. Kemudian garis bantu yang lainnya ini theta, ini juga theta pasti ya, karena namanya dalam berseberangan. Ya ini. Kemudian ini theta, ini 90 min theta. Ini juga 90 min theta. Ini siku-siku, kalau ini 90 min theta berarti ini theta ya. Oke. Nah, sekarang saya akan buat salib sumbu ya. Sumbunya U dan V, yaitu sejajar N2, garis kerja N2 dan sejajar F ya. Oke, setelah itu karena yang ditanyanya hanya F, saya nggak perlu ngitung N2 kan. Jadi saya bisa pakai persamaan dalam arah sumbu V saja ya. Jadi sigma dalam arah V sama dengan 0. Yang ditanya F sebelah kiri taruh ya. Jadi F sama dengan yang ke sana, itu berarti yang ke sana itu uraian dari setengah F kali dengan cos theta ya, dikurang dengan W2 ini atau mg kali dengan sin theta, karena uraian dalam arah ininya adalah sin. Nah, setelah itu kita substitusikan sudutnya 45 di sini disebut ya.
Jadi setengah F kali setengah akar 2 dikurang MG kali setengah akar 2 juga. Kemudian kita sederhanakan, akar 2 nya kita bisa keluarkan, kemudian ini seperempat, ini setengah, yang terkecilnya seperempat, jadi seperempat akar 2 bisa kita keluarkan ke depan. Kemudian ini sisanya berarti F dikurangi dengan 2mg. Oke, jadi sampai sini penjelasannya. Demikian pembahasan mengenai soal KSN Fisika pada pembahasan soal OSP 2006 nomor 2 dengan mudah dan sederhana. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan juga untuk komen yang positif dan membangun buat pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di KSN. Semoga sukses ya. Terima kasih.